Oke guys, kita berangkat meeting dulu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Masih bersama saya di video saya kali ini. Oke, sekali ini kita mau meeting di Jakarta Selatan. Bentar. Pak. Ya, makasih ya. Ya, kita meeting Jakarta Selatan untuk kemungkinan proyek baru ya. Jadi setelah katanya adanya new normal ini sudah mulai terlihat ya. Jadi karena adanya corona ini ya, sebelum lebaran itu sekitar bulan Maret, April, Mei ya, sampai dengan bulan Juni sebenarnya itu biasanya proyek kita yang running bisa 10 ya atau lebih. Sekarang waktu itu hanya 10% ya. Namun saat ini sudah mulai kembali seperti biasa. Kita ke ini ya, Sukovindo. Iya. Kita ke Sukovindo. Oke. Sebelum temanya saya mau kacaan dulu teman-teman. Udah pas. Sorry. Oke, kali ini kita membahas mengenai apa ya? Enaknya ya. Mengenai kesalahan yang sering kesalahan yang sering ini kecil sebenarnya kesalahan ini, tapi banyak atau sering dilakukan oleh kontraktor atau juga perencana, yang mana kita membahas di sini adalah proyek kecil, proyek rumah tinggal ya. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan atau disepelekan oleh kontraktor pelaksana maupun perencana rumah tinggal ya. Rumah tinggal ini dalam arti biasanya kan rumah tinggal itu maksimal 4 lantai ya. Biasanya rumah tinggal itu 1 lantai, 2 lantai atau 3 lantai, ada juga yang 4 lantai ya, seperti rumah saya itu 4 lantai. Nah, oke. Beberapa kesalahan itu antara lain yang pasti adalah pembesian. Nah, menurut SNI Gempa ya, 1726 ya 2019 yang terbaru, itu tulangan yang disyaratkan minimum ya adalah tulangan ulir diameter 10, terutama untuk sengkang ya. Nah, banyak perencana rumah tinggal maupun juga kontraktor pelaksana masih menggunakan besi polos. Ini untuk khusus daerah yang gempa, kita sebut gempa di wilayah menengah sampai dengan wilayah tinggi ya. Seperti DKI Jakarta itu sudah masuk ke fase menengah sedikit ke atas ya. Dan sekarang untuk gempa sendiri 1726 2019 itu gempa DKI itu di 8,7 skala Richter dengan radius 500 km dari pusat gempa. Nah, itu yang perlu kita concern, bahwa kebanyakan sekarang kontraktor masih menggunakan tulangan polos ya. Padahal di SNI disebutkan tulangan minimum adalah tulangan ulir. Kebut itu, wah ini tuh bahaya tuh teman-teman ya. Ini mobil kaleng tapi sok ngebut gitu. Nah, nggak boleh dicontoh ini ya. Nah, kita aja mobil besar aja biasa aja gitu. Ya, mungkin dia buru-buru habis gajian atau terlalu bersemangat. Nah, terpisu sedikit. Nah, ini kita lewatin kantor kita nih. Nah. Oke, lanjut. Jadi kebanyakan masih menggunakan besi ya, besi polos dalam penggunaannya. Sebenarnya dari segi biaya, besi polos ini sama besi ulir saya rasa harganya tidak terlalu signifikan. Makanya kenapa sih kalau harus pakai besi polos ya? Nah, ini mungkin teman-teman yang kontraktor ya bisa komen ya. Gitu. Padahal sebenarnya menggunakan besi ulir itu memiliki ya pasti kuat tariknya hampir 2 kali lipat ya daripada besi polos gitu. Jadi kebanyakan kesalahan yang banyak dilakukan perencana rumah tinggal ataupun perencana atau kontraktor pelaksana masih menggunakan besi polos dalam sengkang ataupun juga besi utamanya gitu ya. Jadi disarankan untuk wilayah gempa harus menggunakan besi ulir. Selanjutnya mutu beton. Ya,
Mutu beton sesuai SNI beton ya, SNI beton 2013. Yang terbaru ini 2019 ya. SNI 2847 2019. Itu mensyaratkan minimal itu 17 MPa untuk beton struktur ya. Beton struktur untuk rangka momen biasa. Namun kalau untuk wilayah gempa itu minimal 21 MPa ya, atau minimal itu di K250 lah ya, gitu ya, K250. Nah, itu untuk mutu beton tahan gempa ya. Kenapa harus mutu beton segitu? Ya, ini berdasarkan para ahli penelitian juga ya, dari berbagai sumber, dan yang pasti kan karena SNI ini kan mengacu ke ACI, American Concrete Institute. Artinya mutu beton ini sebenarnya sudah dikaji dan sudah dilihat dari pembebanan horizontal maupun beban siklik, terutama dari dinamik gempa ini, bahwa mutu beton yang minimal 21 MPa ini adalah mutu beton yang bisa menahan lah ya, paling tidak kerusakannya tidak terlalu besar, atau dia tidak terjadi initial crack yang cepat gitu ketika adanya gempa ya. Tapi kalau misalkan di bawahnya itu otomatis cepat pecah dia betonnya maupun retak ya. Jadi kalau misalkan pakai mutu beton yang di bawahnya gitu kan, apalagi adukan biasa dan main-mainin pasir, main-mainin semen ya, itu kontraktor tuh nakal, jangan sampai nakal begitu ya. Nah, itu bisa menurunkan kualitas. Akhirnya apa? Akhirnya ada gempa kecil pun dia akan cepat rusak gitu, beton strukturnya tidak bertahan, baru sekali goyangan kecil pun dia akan retak-retak. Nah, itu hati-hati juga para owner, untuk perlu juga mengecek bahwa besi harus tadi ulir untuk sengkangnya terutama ya. Dan juga untuk mutu beton, kita lihat wilayah kita, kalau itu gempa menengah, artinya gempa menengah ke bawah seperti di Kalimantan, masihlah boleh menggunakan mutu beton yang 17. Tapi SNI mensyaratkan untuk getaran gempa itu minimal 21 MPa ya. Tadi 17 MPa ya, tapi kalau misalkan khusus dia 21 MPa minimal. Selanjutnya, kesalahan yang sering dilakukan kontraktor maupun perencana itu tidak concern terhadap selimut beton atau concrete cover. Nah, selimut beton itu di SNI disarankan seperti struktur terlindung, struktur tak terlindung. Nah, ini artinya apa sebenarnya struktur terlindung dan tak terlindung? Struktur terlindung itu adalah struktur yang ada di interior, di dalam, sehingga dia terlindung oleh fasad maupun terlindung oleh arsitektural. Artinya tidak expose, terkena cahaya matahari, terkena cuaca dan sebagainya ya. Sedangkan tak terlindung adalah yang expose, struktur expose ya, misalkan plat lantai di dak di atas ya, dan kolom di pinggir misalkan, seperti itu. Itu beda untuk selimutnya. Namun kontraktor dan perencana biasanya menyamakan ya, menyamakan selimut beton. Ini sangat berbahaya sebenarnya dari segi durability dari konkrit betonnya itu sendiri dan juga tulangan yang ada di dalamnya. Semakin tipis selimut beton itu beresiko untuk tulangan terekspos sehingga mengalami korosi. Korosi akan mengakibatkan mengurangi dari luasan penampang dari tulangan, sehingga mengurangi juga dari kuat tarik atau kapasitas dari tulangan. Ini banyak kami juga audit struktur, itu banyak juga kejadian ya, selimut beton tipis terutama pada pelat dan juga pada kolom, pada balok kebanyakan ya. Itu terlihat sekali grid-grid as-as dari tulangannya gitu. Artinya dari selimut terlalu tipis ini tidak disarankan dan tidak boleh diperbolehkan, karena SNI sudah mensarankan. Nanti teman-teman bisa baca SNI untuk minimum concrete cover ya. Begitu pula untuk bangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya. Ini saya bahas hanya bangunan rumah tinggal dulu ya, karena kalau misalkan bangunan tinggi nanti ketinggian nanti ilmunya ya, terlalu berat ya. Ini karena kita melihat dari kehidupan kita sehari-hari nyata ya, dilakukan oleh banyak orang, banyak kontraktor dan banyak perencana rumah tinggal yang tidak memperhatikan ya. Selanjutnya masalah pondasi. Banyak owner, artinya pemilik bangunan ini tidak concern terhadap pondasi, artinya soil test ya, pengujian tanah ini. Di sini mereka sedikit ngeh gitu, atau biasanya karena memang orang awam tidak mengerti bahwa soil test ini sangat berguna. Nah, biasanya kontraktor itu asal aja buat kedalaman pondasi dan jenis pondasinya. Misalkan pondasi 2 lantai
misalkan sudah pasti pakai tapak. Nah, tapak kedalaman berapa? 1 meter misalkan, 1,2, 1,5. Sedangkan tanah kerasnya sebenarnya bukan di situ, melebih dari situ ya kan. Nah, perlu treatment yang dilakukan. Nah, namun karena pengalaman di sana, pengalaman di sini, padahal tanah kan beda-beda ya tiap lokasi. Nah, itu disamain sama kontraktor atau perencana ini karena tidak adanya data soil, data sondir maupun data boring. Ini banyak terjadi sehingga kegagalan penurunan pondasi, kemiringan bangunan akibat pondasi yang tidak pas atau tidak duduk di tanah dengan daya dukung yang seharusnya, itu banyak terjadi masalah. Nah, ini teman-teman concern ya terhadap pondasi. Ini perlu juga dilakukan soil test. Murah kok soil test itu ya. Sondir itu palingnya cuma 2.500.000 sampai dengan 3 juta per titik ya. Gak perlu boring lah dulu lah, nggak apa-apa, is okay, nggak ada boring, karena boring lumayan mahal, puluhan juta per titiknya. Tapi sondir paling nggak ya, rumah tinggal itu paling nggak sondir minimal 2 titik untuk sebagai pembanding. Karena kalau 1 titik tidak ada pembanding, 2 titik ada pembanding ya, seperti itu. Nah, itu paling tidak diambil lah gitu ya, kalau memang mau rumahnya yang terbaik gitu, apalagi rumah di atas 2 lantai ke atas gitu, perlu dilakukan sondir test. Nah, jadi kesalahan-kesalahan inilah yang sering dilakukan di lapangan. Dan yang selanjutnya adalah penyaluran tulangan, baik itu pada join kolom dan balok, maupun juga pada overlapping pada balok dan pada kolom, pada splice-nya dan sebagainya. Ini tidak banyak yang tidak memenuhi standar, padahal di SNI sudah disyaratkan. Nah, makanya perencana rumah tinggal ini ya, paling tidak kasih tahu dong itu kontraktornya supaya dia memberikan penyaluran yang sebaiknya. Seharusnya itu ada di SNI juga disyaratkan, kalau misalkan mutu beton sekian, diameter tulangan yang dipakai sekian, itu penyaluran seharusnya berapa. Kalau dulu kan penyederhanaannya teman-teman itu pakai 40 diameter ya, 40 kali diameter itu penyalurannya. Kalau sekarang di SNI sudah ada juga, itu tergantung mutu beton dan kuat tarik tulangan, dan diameternya itu kita bisa dapat dari penyaluran, baik itu untuk di pelat, di kolom balok dan pondasi. Penyaluran inilah yang banyak terjadi crack, karena ketika penyaluran ini tidak sesuai dengan syarat ya, jadi terjadi retak pada daerah sambungan tulangan. Nah, ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan yang seharusnya tidak terjadi. Nah, ya selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya. Kalau teman-teman punya ada yang lain ya, coba dibahas di sini atau ditanyakan. Ini adalah masalah hook atau masalah tekukan dari sengkang. Tekukan dari sengkang atau behel ya, orang sebut behel atau cincin lah itu tukang bilang ya gitu, untuk menahan gaya geser. Ini banyak yang tidak memenuhi standar syarat SNI. Misalkan tekukannya 135 derajat misalkan. Ini tidak banyak yang tidak memenuhi standar, masih menggunakan lurus-lurus saja, artinya tidak ada tekukan. Dan juga panjang tekukan misalkan tidak sesuai standar. Biasanya kan ada standarnya 4-6 D misalkan. Itu tekukan, panjang tekukannya. Nah, di sini tidak sesuai dengan standar. Ini yang sering terjadi di lapangan juga, dan ini yang bisa menyebabkan ketika ada gempa maupun ada beban berlebih, maka beton pecah dan retak geser karena sengkang lepas. Ya, sengkang lepas ketika menerima beban, terutama beban gempa. Coba dek ke ini dulu deh, ke ATM. Oke teman-teman, demikian lah ya. Ini saya mau ke ATM dulu ya. Kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Apabila suka dengan video saya, like, share, dan komen. Oke, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.